Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'd. Para mas-mas, para mbak-mbak kang kula mulyakaken, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa berjumpa, masih bisa bertatap muka untuk mengikuti kajian yang diadakan oleh teman-teman CCS. Semoga hadirnya kita di sini bisa memberikan manfaat dan berkah dari para ulama. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas tentang batasan halal dan haram, apa saja yang diperbolehkan oleh syariat dan apa yang dilarang oleh syariat. Berawal dari sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqas subhat faqad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram karroi yar'a haulal hima yusiku ayyar ta'afihi. Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara halal itu sudah jelas. Mana yang halal sudah jelas dijelaskan oleh syariat. Dan juga perkara haram pun sama. Perkara haram pun juga sama, jelas. Sudah ada ketentuannya. Ini haram, ini halal, sudah ada ketentuan dalam syariat. Jadi antara perkara halal dan haram sudah dijelaskan secara detail oleh Quran dan hadis. Dan di antara dua hal itu, wa bainahuma umurun mustabihatun, yaitu antara perkara yang masih belum yakin apakah ini halal atau haram, itu dinamakan dengan mustabihat, perkara yang masih samar, perkara yang mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang mengetahui tentang status perkara tersebut kecuali orang-orang yang memang diberikan kelebihan oleh Allah untuk mengetahui perkara tersebut, yaitu para alim ulama. Dalam contoh semisal perkara halal, kita mencari rizki yang halal, kita bekerja dengan cara halal, kita mendapatkan rizki dengan hasil jerih payah kita sendiri. Perkara haram juga jelas dikatakan perkara haram seperti kita mendapatkan rezeki dari jalan yang haram, seperti mencuri, merampok, menipu dan sebagainya. Jadi sudah jelas mana yang halal dan mana yang haram. Namun ada juga perkara-perkara yang masih mustabihat, dalam artian tidak banyak orang atau orang-orang umum tidak mengetahui tentang status hal tersebut, apakah ini halal, apakah ini haram. Famanittaqas subhat faqad istabra li dini wa irdihi. Kemudian dilanjutkan, Nabi bersabda, barang siapa yang menemui
perkara subhat, dalam artian ketika kita ini dihadapkan pada situasi yang belum jelas, apakah ini halal atau ini haram, apakah ini boleh atau tidak boleh, kita masih bimbang, dihadapkan pada situasi bimbang tersebut. Maka bagian sebaiknya famanittaqo as-subhat faqad istabra'a lidini wa irdihi. Barang siapa yang lebih memilih untuk menjauhi dari perkara subhat, dalam artian daripada dia nanti terjerumus dalam keharaman, dalam artian ketika kita ini bimbang apakah ini halal apa haram, kemudian kita lebih memilih untuk menjauhinya meskipun masih istimal, masih bimbang antara halal dan haram, namun kita lebih memilih untuk menjauhinya, tidak melakukannya, maka faqad istabra'a lidinihi, hal tersebut sesungguhnya telah membebaskan dirinya atau telah menjaga agamanya, menjaga agama dan juga menjaga kehormatannya. Di sini dijelaskan apa maksud dari menjaga agama dan menjaga kehormatannya. Ketika orang ini dihadapkan pada situasi yang masih bimbang antara halal dan haram, namun dia lebih memilih untuk menjauhinya dengan tujuan lebih memilih selamat daripada nanti terjerumus dalam keharaman, maka dia sesungguhnya telah menyelamatkan atau membebaskan agamanya. Dari mana? Membebaskan agamanya dari terjerumus dalam perkara haram. Jadi daripada kita nanti bingung, kalau orang itu kalau berbuat sesuatu dalam keadaan bingung, dengan hati yang bimbang, nggak yakin ini apakah halal apa haram, ini kan nggak tenang hatinya. Lah daripada kita nggak tenang hatinya, sebaiknya kita tinggal perkara tersebut agar hati kita ini tenang, tidak merasa galau, apa yang dia perbuat, dan juga menyelamatkan dia dari keharaman, menjaga agamanya dia, menjaga agama dia dari melakukan perkara yang haram. Itu yang pertama, daripada nanti setelah melakukan, oh ternyata baru jelas bahwa itu adalah haram, kan ya lebih baik kita tidak mengerjakannya. Sekarang dikerjakan, terus besok baru tahu kalau itu haram, ya lebih baik tidak dikerjakan dari awal daripada kita terjerumus dalam perkara yang haram. Itu maksud dari faqad istabra'a lidinihi, yaitu lebaran atau terbebas atau membebaskan agamanya dari perkara-perkara haram. Yang kedua, wa irdihi, membebaskan diri dari, membebaskan terhadap kehormatannya. Irdi itu kehormatan, kewibawaan, harga diri seorang manusia. Ketika orang ini dihadapkan pada situasi bimbang, apakah ini halal ataukah haram, kemudian dia tidak mengerjakannya, meninggalkannya, maka dia itu sama saja membebaskan terhadap kehormatannya. Karena nyun sewu, sekarang ini, zaman sekarang, orang-orang itu sangat mudah sekali menjustis, mudah sekali mengadili atau menilai orang dari apa yang dia lihat. Ini zaman sekarang, apa yang dia lihat, lalu dia menilai dari apa yang dia lihat. Oh, si fulan begini, si fulan begini. Jadi dia lebih suka menilai dari apa yang dia lihat ketika itu juga, tanpa membahas, tanpa tabayun, tanpa meneliti kenapa begitu dan sebagainya. Nah ini sama sekarang, sedikit ada yang kurang pas dibully habis-habisan, ada yang kurang tepat dibully habis-habisan, tanpa mengetahui atau meneliti lebih jauh sebelum memberikan komentar. Nah seperti ini sama sekarang.
Lah maka dari itu ketika ada orang dalam situasi yang masih bimbang antara ini boleh apa tidak, antara ini halal apa haram, lalu dia memilih untuk meninggalkannya, tidak mengerjakannya, maka sesungguhnya dia telah membebaskan kehormatannya, harga dirinya dari apa? Dari caci maki, dari bulian orang-orang sekitarnya. Daripada nanti dia melakukan perkara yang masih belum jelas apakah ini halal apa haram, kemudian dia mengerjakannya, lah kok ternyata haram, nanti kan orang-orang akan membuli habis-habisan. Nah maka dari itu untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga harga dirinya, sebaiknya ketika dia seperti itu, dalam situasi bimbang seperti itu, dia meninggalkan perkara tersebut untuk menjaga kehormatan dari bulian orang-orang sekitarnya. Jadi intinya ketika kita ini berada pada situasi yang bimbang, situasi antara ini apakah halal, apakah haram, apakah boleh, apakah tidak, sebaiknya kita meninggalkannya, tidak mengerjakannya. Apa tujuannya? Untuk menjaga agama kita dari perkara haram. Yang kedua, untuk menjaga kehormatan diri, harga diri kita dari bulian orang-orang. Niku. Waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Karroi yar'a haulal hima yusiku ayyarta'a fihi. Kemudian saya lanjutkan hadisnya, barang siapa waqa'a fi subhat, barang siapa yang mengerjakan perkara subhat, maka dia akan lebih mudah untuk terjatuh dalam perkara haram. Seperti halnya roi, yaitu pengembala. Ada pengembala kambing, dia mengembalakan kambingnya di sekitar tanah milik orang lain. Tanah milik orang lain, bukan tanah pekarangan, bukan, tapi tanah milik orang lain, punya orang, haknya orang. Apa yang ada di tanah tersebut punyanya orang lain. Lah kita kalau menggembalakan kambing, hukumnya haram. Kita menggembalakan kambing di tanahnya orang lain. Semisal ada tetangga kita punya kebun, ditanami rumput rumput gajah, yang panjang-panjang itu rumput gajah. Ada tetangga kita punya kebun, punya pekarangan, ditanami rumput gajah untuk makanan hewan ternak. Lah kita mengembalakan kambing, kita menggembalakan kambing di tengah-tengah kebun tersebut punya orang lain. Nah ini kan hukumnya haram, nggak boleh. Kenapa? Karena itu milik orang lain, kebun itu punya orang lain. Lah kalau kita membawa kambing kita ke dalam kebun itu, hukumnya haram, nggak boleh, karena itu punya orang lain, bukan punya kita. Beda kalau semisal kita mengembalakan kambing di tanah-tanah yang masih lapang, semisal di di lapangan, intinya di tanah yang memang tidak dipakai oleh orang lain, dibiarkan saja, tanah bebas lah. Nah, maka boleh seperti ini, nggak apa-apa. Tapi kalau tanah orang lain ada tumbuhannya, lah kok kita bawa ke sana kambingnya terus makan, itu hukumnya haram, nggak boleh. Barang siapa yang melakukan perkara subhat, itu perkara samar tersebut yang masih belum jelas apakah ini halal, apakah ini haram, lah kok dia malah melakukannya, maka dia akan mudah untuk melakukan perkara haram. Saya berikan contohnya. Ada orang pertama, dia ini kumpul dengan orang-orang yang berbuat dosa. Misal nyon sewu pemabuk, ada orang minum khamr, lalu temannya ini dengan dasar sama kawan lah, dengan dasar karena sesama kawan ya harus menghormati. Gak enak teman saya
minum minum khamr, lah kok kita malah menjauhi. Nggak apa-apalah, kita sekedar menemani saja. Yang penting kita tidak ikut minum. Jadi niatnya cuma ingin menemani saja atas dasar pertemanan. Lalu lama-lama nggak enak juga ya, kita hanya sekedar duduk tapi nggak dikit-dikit mencoba, nggak enak sama temennya, nggak menghormati. Ya sudahlah, kita coba dikit-dikit aja lah, nggak apa-apa dikit-dikit, cuman pengen tahu aja rasanya. Akhirnya kita coba dikit minum khamr. Akhirnya lama kelamaan akan terbiasa, akan terbiasa. Ingin mengetahui perkara haram. Apakah itu babi? Apa toh itu babi? Daging babi diguling itu apa toh? Bentuknya bagaimana bentuknya? Dia ingin mengetahui, penasaran bentuknya. Oh, seperti ini bentuknya daging babi yang diharam-haramkan oleh agama. Dia hanya sekedar pengen tahu, penasaran. Akhirnya lama kelamaan dia akan terbayang-bayang dalam pikirannya. Kenapa toh kok dilarang sama agama daging babi itu? Emang gimana rasanya? Penasaran akhirnya dalam pikirannya. Akhirnya karena penasaran, lama kelamaan dia akan mencobanya. Sedikit mencobanya. Akhirnya lama kelamaan karena merasa nggak ada bedanya dengan daging ayam, daging kambing, akhirnya dia terbiasa mengkonsumsi daging babi. Dalam artian ketika orang ini mendekat dengan perkara haram, dekat dengan perkara yang haram, maka dia akan mudah untuk terjerumus dalam perkara haram tersebut. Berbeda kalau orang-orang yang memang diberikan kelebihan, bisa menahan hawa nafsu. Contoh semisal ada ulama ini dakwahnya masuk ke kafe-kafe, ke diskotik yang diceramahi atau penontonnya ini, mohon maaf, cewek-cewek pakai baju-baju ketat, ada yang di atas dengkul celananya, ada yang bajunya ini hanya menutupi bagian depan saja. Jadi ngaji di diskotik, ngaji di kafe-kafe, yang di ngaji atau penontonnya ini berpakaian ketat. Nah ini bagaimana? Ya kalau orang-orang yang memang terbiasa seperti itu diberikan kelebihan untuk menahan hawa nafsunya, punya kelebihan, punya kekuatan, ya monggo, karena dia yakin bisa menahan hawa nafsunya, monggo. Tapi kalau seperti kita ini yang masih lemah imannya, cuman disenggol dikit langsung berdiri kita syahwatnya, cuman dikasih lihat matanya langsung berdiri syahwatnya, atau cuman disay halo gitu saja kita langsung luluh hatinya, langsung galau. Wah, saya tadi disapa oleh si fulan, langsung galau hatinya, lemah imannya, lemah dalam menahan nafsunya. Lah kalau seperti ini ya jangan ingin meniru seperti itu. Jangan pengen coba-coba kita masuk ke dalam diskotik, masuk ke dalam kafe untuk menasihati orang-orang. Kita coba-coba. Masa saya nggak bisa sih? Nah jangan seperti itu. Jadi kalau kita nggak yakin bisa menahan hawa nafsu, jangan kita mencoba-coba. Jadi barang siapa yang mendekat kepada perkara haram, maka besar kemungkinan kita akan terjerumus dalam perkara haram tersebut. Jadi jangan sekali-kali kita mendekati perkara yang haram. Sebenarnya perkara haram, perkara halal itu diberikan atau dihukumi oleh Allah, oleh syariat, ini pasti ada hikmahnya. Sebuah perkara halal, perkara haram, kenapa kok dilarang, kenapa kok diperbolehkan, ini ada hikmahnya dan juga ada alasannya. Contoh semisal, kenapa kok Allah ini mengharamkan daging babi?
Oh ternyata setelah diteliti oleh peneliti, di dalam daging babi ini terkandung hewan yang namanya cacing pita, yang ini membahayakan tubuh seseorang ketika dimakan. Ada itu di YouTube, itu banyak video-video di YouTube daging babi terus digerujuk, disiram oleh air soda, oleh Coca-Cola. Itu di YouTube ada, itu di video-video daging babi disiram dengan air soda Coca-Cola. Apa yang terjadi? Muncul itu yang kuning-kuning itu, cacing-cacing gitu loh dari dalam daging babi tersebut. Itu ada tuh di YouTube, banyak sekali itu videonya, daging babi ketika disiram oleh air soda. Dalam artian di dalam daging babi itu ada cacing pita yang itu membahayakan tubuh seseorang. Ada juga di YouTube yang lain, di video itu ada orang yang terbiasa makan daging babi, kemudian di kamera apa yang ada di dalam ususnya, apa yang di dalam perutnya, dilihat memakai kamera kecil, dimasukkan ke dalamnya. Di situ terlihat, masya Allah, di dinding ususnya itu banyak sekali cacing-cacing pita tumbuh berkembang subur di dalam ususnya orang-orang yang biasa makan daging babi. Itu ada itu di YouTube. Saya pernah lihat video isi perutnya orang yang terbiasa makan daging babi. Jadi kenapa kok dilarang daging babi? Oh ternyata di dalam daging babi itu ada cacing pita yang membahayakan tubuh seseorang. Nah ini diteliti oleh peneliti zaman sekarang. Baru zaman sekarang ini diketahui ternyata kandungan dari daging babi adalah cacing pita. Lah padahal larangan memakan daging babi sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Ratusan tahun yang lalu dilarang oleh Kanjeng Nabi. Lah zaman dulu kan belum ada mikroskop. Zaman dulu belum tahu, belum bisa meneliti apa kandungan dari daging babi. Belum bisa. Jadi kalau zaman dulu itu dilarang ya sudah taslim, pasrah, tunduk sama Kanjeng Nabi. Karena kalau zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu diberikan hukum nggak boleh begini, tunduk, taat, nggih, langsung taat, tidak banyak-banyak bertanya. Lah kalau zaman sekarang dilarang seperti ini, kenapa kok dilarang? Kalau begini boleh apa enggak? Ada larangan. Kenapa kok dilarang? Kalau begini boleh apa enggak? Banyak bertanya dan juga selalu minta keringanan. Ya kalau zaman dulu itu enggak, dilarang langsung taat. Seperti larangan dilarang makan daging babi, ya langsung taat, tidak melakukannya. Padahal ketika itu belum tahu apa alasan kok dilarang. Kenapa kok dilarang? Apa alasannya? Belum tahu zaman dulu. Nah zaman sekarang baru tahu, oh ternyata di dalam daging babi itu ada cacing pitanya. Jadi larangan dari syariat itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ini haram, ini halal, ini pasti ada hikmahnya. Jadi kalau kita ini memaknai ini halal, ini haram, dilihat dari segi hikmahnya. Oh pasti Allah mengharamkan ini karena ada hikmahnya. Ini pasti karena untuk maslahat diri kita. Allah menghalalkan perkara ini, oh berarti Allah memandang perkara ini maslahat untuk kita. Gitu saja, nggak usah repot-repot. Kenapa kok halal, kenapa kok haram? Nggak usah gitu pikirannya. Terlalu jauh pikirannya. Cukup kita berpikiran ini haram, ini halal karena ada maslahat di dalamnya, manfaat di dalamnya, dan itu kembalinya untuk kita sendiri. Gitu saja. Nggak usah terlalu panjang lebar. Kenapa kok halal, kenapa kok haram? Semua halal, semua haram ada manfaatnya, dan itu kembali untuk kita sendiri. Kemudian saya lanjutkan hadisnya.
Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallah maharimuhu. Ala wa inna fil jasad mudghatan. Idza soluhat soluha al jasad kulluhu. Wa idza fasada al jasad kulluhu. Ala wa hiya al qalbu. Nabi bersabda, ingatlah bahwasannya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila itu baik, maka seluruh tubuh juga akan ikut baik. Namun ketika daging itu buruk, maka seluruh tubuh juga akan ikut buruk. Ala, ingatlah bahwasanya daging itu adalah hati, al-qalbu, hati. Yaitu ketika hati seseorang ini baik, maka seluruh tubuhnya juga akan ikut baik. Ketika hati itu buruk, maka seluruh tubuh itu akan ikut buruk. Jadi kalau diibaratkan hati, badan kita ini seperti halnya kota atau sebuah negara, sebuah kerajaan. Tubuh kita seperti halnya kerajaan. Dan hati itu posisinya di tengah-tengah atau di pusat kerajaan. Di pusat kerajaan yang mengatur maju mundurnya sebuah kerajaan, atau rajanya lah, raja dari sebuah kerajaan. Di tengah-tengah pusat kerajaan itu adalah hati. Dan anggota, tangan, kaki, semuanya anggota badan ini adalah wazir, a'dha, yaitu menterinya, menteri dari raja tersebut. Ketika si raja ini memberikan perintah A, maka yang melaksanakan adalah menterinya, menteri dari raja tersebut. Ketika hati ini memerintahkan berbuat demikian, maka yang mengerjakan ini adalah menterinya, yaitu anggota tubuhnya. Hati menyuruh untuk mencuri, maka tangan sebagai menteri, sebagai penggerak, dia akan mencuri. Hati menyuruh untuk jalan ke tempat haram, maka kaki akan menurut ke hatinya, tunduk kepada hati, kepada rajanya, akhirnya jalan ke tempat-tempat yang haram. Jadi hati itu adalah rajanya dari seluruh badan, raja dari anggota badan. Apa yang muncul dari hati, maka itu yang dikerjakan. Kalau hati ingin berbuat baik, maka seluruh tubuh akan berbuat baik. Tapi kalau hati ingin berbuat buruk, maka seluruh tubuh juga akan berbuat buruk. Apa yang ada di dalam hati kamu, itulah cerminan dari diri kamu. Apa yang ada di dalam hati kamu, itulah yang akan kamu ucapkan. Jadi kalau hati kita ini bersih, baik, maka apa yang kita ucapkan juga akan baik. Kalau hatinya ini bersih, baik, kita juga selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Kemudian apa yang engkau ucapkan, itulah cerminan dari tingkah kamu. Kalau kamu berkata baik, maka tingkah kita juga akan ikut baik. Tapi kalau ucapan kita ini buruk, maka tingkah kita pun juga akan ikut buruk. Jadi semua itu berawal dari hati. Maka dari itu ada satu makalah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dalam artian ketika jiwa kita ini kuat atau hati kita ini kuat, maka tubuh kita juga akan sehat. Atau dibalik makalahnya, di dalam
jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Jadi kita balik, bukan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tapi di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Coba kita kasih gambaran. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oh, berarti kalau orang itu sehat, maka dia mempunyai jiwa yang kuat. Nggak mesti seperti itu. Apa contohnya? Orang gila. Orang gila sehat tubuhnya, tapi jiwanya tidak kuat. Lah berarti kan tidak sesuai dengan hal tersebut. Tubuh sehat tapi tidak berjiwa kuat, yaitu orang gila. Lah kalau kita balik, di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Kalau kita ini punya hati yang tenang, punya hati yang tidak galau, punya hati yang tidak sedih, punya pikiran yang tidak bermacam-macam, kita hatinya selalu tenang, selalu ceria, selalu gembira, maka kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Dan ini sudah dibuktikan oleh para dokter-dokter. Kebanyakan penyakit itu munculnya dari mana? Dari pikiran dan dari hati. Kalau punya pikiran yang tidak tenang, punya hati yang sering sedih, tidak gembira, maka penyakit akan mudah menyerang tubuh kita. Jadi kalau kita ini ingin sehat, terbebas dari penyakit, usahakan selalu mempunyai hati yang bersih, hati yang sehat, pikiran yang bersih, pikiran yang sehat. Jangan selalu suudud dengan orang, jangan selalu iri dengan orang, jangan selalu hibah-hibah orang lain. Harus berpikiran positif, harus punya hati yang sehat. Jangan sombong, jangan sering ghadab, jangan merasa tomak, jangan merasa iri dan sebagainya, bakhil. Ini adalah penyakit-penyakit hati. Nah, kalau penyakit hati sudah bisa kita bersihkan, fa insyaallah kita akan mempunyai tubuh yang sehat. Jadi di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Kalau pikiran kita ini bersih, hati kita ini bersih, maka kita akan terbebas dari penyakit, kita akan mempunyai tubuh yang sehat. Jadi itu setiap perkara yang halal dan haram sudah jelas apa yang halal, apa yang haram. Dan tubuh kita mempunyai sebuah daging sebagai penggerak seluruh tubuh kita, yaitu hati. Kalau kita punya hati yang baik, fa insyaallah apa yang kita kerjakan juga akan ikut baik. Apa yang kita lakukan selalu perkara-perkara halal. Tapi kalau hati kita ini kotor, buruk, maka apa yang kita lakukan juga akan ikut buruk. Kita akan selalu mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi untuk mengendalikan tubuh kita dari perkara halal, dari perkara haram, yang menentukan kita untuk melakukan perkara halal dan haram ini adalah hati kita. Kita harus bisa mengontrol, kita harus bisa mengkondisikan hati kita. Jangan sampai hati kita ini tercemari oleh penyakit hati, riya, sombong, iri, hasud, dengki, sombong dan sebagainya. Kita harus menjauhkan hati kita dari penyakit-penyakit hati agar bersih, agar jernih hati kita, agar terjaga dari melakukan perkara-perkara yang haram. Mungkin itu sedikit penyampaian materi dari saya. Mungkin ada banyak kurangnya, mohon maaf. Saya kembali kepada MC dari saya. Ahlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya tangkap. Yang pertama, cara melatih hati untuk berbuat baik. Yang kedua, mengambil tanah saudara. Ini mengambil apa meminta ini? Mengambil, meminta.
meminta tanah saudara tanpa izin, terus hukum uang di jalan, dan menjaga hati. Yang nomor 4 sama nomor 1 ini saya kira hampir sama ya. Cara melatih hati agar bisa berbuat baik, dan cara menjaga hati ketika di lingkungan yang mana lingkungan itu dekat dengan hal-hal yang dilarang oleh agama, atau yang banyak hal-hal seperti itulah, dosa lah. Jadi Imam Ghazali itu pernah berkata, antara nafsu dan akal itu, kalau hati itu selalu condong ke perkara baik, itu kalau hati. Lah kalau akal itu lebih condong ke berbuat dosa atau nafsu. Jadi ketika orang ini dikuasai oleh nafsu, maka akalnya ini akan tertutupi, tidak bisa berpikir jernih. Apa yang dia pikir itu enak, ya akan dia lakukan. Apa yang dia pikir itu untung untuk dia, ya akan dia lakukan, tanpa melihat apakah ini boleh ataukah tidak. Ya ini kalau akal seperti itu. Tapi kalau hati ini yang bisa menahan hawa nafsu dari berbuat keburukan. Jadi yang bisa mengendalikan itu adalah hati. Nah, terus bagaimana cara kita ini melatih hati kita agar bisa condong ke perkara baik, menjaga hati kita ketika di tengah-tengah lingkungan yang buruk. Dikatakan bahwasanya ketika hati kita ini kita sering berzikir, kita sering wiritan, kan yang namanya zikir ini kan nggak harus lewat mulut, tapi juga bisa lewat hati. Bahkan dikatakan kalau wirid zikir lewat hati itu lebih baligh, lebih mubalaghah, lebih mancep bagi seseorang. Jadi kalau zikir memakai hati itu sudah tinggi tingkatannya dibandingkan orang-orang yang hanya zikir lewat mulut saja. Karena apa yang dia letakkan dalam hati itu lebih mancep dalam hatinya. Jadi kalau hatinya ini sudah terbiasa untuk zikir, untuk wirid, ketika di tengah-tengah lingkungan kita wirid tetap zikiran, niki fa insyaallah tubuh kita ini akan lebih mudah untuk kita kendalikan. Jadi intinya itu di hati kita. Kalau hati kita ini sudah terbiasa untuk berbuat baik, dipakai untuk zikir, untuk wirid, niki fa insyaallah tubuh kita ini lebih mudah dikendalikan dari berbuat hal yang buruk. Lah kalau susah bagaimana? Ya kita latih terus. Seorang hamba itu pasti dipaksa. Awalnya pasti terpaksa melakukan sesuatu. Seperti orang kecil baru baligh, yang baru terkena kewajiban sholat, kewajiban puasa. Ini pasti awal-awal melakukannya dengan cara terpaksa, anak kecil. Kalau sudah terpaksa, terbiasa, lama-lama kan jadi terbiasa, tanpa disuruh pun juga akan melakukan. Awalnya dia sholat terpaksa, dia puasa terpaksa, tapi lama-lama dipaksa akan terjadi terbiasa. Akhirnya dalam hatinya ini tidak ada rasa keberatan untuk melakukannya. Jadi semua hal itu berawal dari terpaksa, itu pasti. Tapi kalau kita sudah terbiasa untuk dipaksa, maka akan lebih terasa enteng untuk melakukannya. Saya jadi teringat ketika bulan Ramadan, ini kan mau bulan Ramadan. Ada pertanyaan dulu, ada yang bertanya. Katanya kalau bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu.
dirantai di neraka. Ketika bulan Ramadan tidak ada setan yang keluar dari neraka. Nah, tapi kenapa banyak manusia yang masih berbuat dosa? Katanya setan sudah dibelenggu, sudah dirantai di neraka. Tapi kenapa kok masih ada orang-orang yang berbuat dosa? Kok bisa, Gus? Kenapa kok gitu? Ya gitu tadi. Karena terbiasa melakukannya. Terbiasa melakukannya, akhirnya tidak disuruh pun juga akan melakukannya. Jadi kalau orang-orang ini terbiasa berbuat dosa, terbiasa berbohong, terbiasa berkata-kata kotor. Awalnya itu mungkin karena dia ini terbawa oleh suasana, terbawa oleh lingkungan, atau tergoda oleh setan untuk berbuat bohong, untuk berbuat buruk. Mungkin awalnya itu karena tergoda atau terpaksa. Tapi karena lama-lama terus-menerus, dia akhirnya akan terbiasa. Tanpa disuruh pun akan terbiasa untuk berbuat dosa, terbiasa untuk berbohong, maka dia akan berbohong. Tanpa dipaksa pun juga sama. Tanpa terpaksa, dia akan berbohong dengan sendirinya. Karena apa? Karena terbiasa. Ya, seperti itu manusia. Manusia kalau terbiasa untuk berbuat dosa, terbiasa untuk berbohong, untuk berkata kotor, meskipun nggak ada setannya, ya tetap dia akan berbuat bohong, akan berkata kotor. Karena apa? Karena terbiasa. Jadi tanpa ada setan pun juga akan berbuat bohong, akan berkata kotor. Jadi jangan salahkan setannya, sudah di penjara kok masih bisa berbuat dosa. Ya kasihan setannya, sudah di penjara nggak apa-apa kok malah disalah-salahkan. Ya kita sendiri yang terbiasa untuk berbuat dosa. Jadi segala hal itu berawal dari keterpaksaan, dan kita harus memaksa diri kita. Lama-lama akan terbiasa. Hati kita paksa untuk berbuat baik, kita paksa untuk berzikir, kita paksa untuk zikir. Memang awalnya berat, akan terpaksa. Jadi kalau lama-lama kita lakukan terus-menerus, akan terjadi kebiasaan. Tanpa kita paksa, tanpa keberatan, kita akan otomatis berbuat berzikir, berwirid dalam hati kita. Jadi semua itu dari keterpaksaan, kita paksa dulu, baru kita akan terbiasa. Jadi itu untuk melatih hati dan untuk menjaga hati. Kemudian yang kedua, mengambil tanah saudara tanpa izin. Ini tanahnya tanah saudaranya ya, atau tanah punya saudara dari apa? Dari warisan apa dari apa? Dari warisan. Jadi pembagian warisan, kemudian saudaranya itu mendapatkan bagian tanah tersebut seperti itu ya. Nah, bagaimana kita ini hukumnya mengambil tanpa izin? Berarti mengambil tanah hasil dari pembagian tanpa izin dari saudara kita. Ya nggak boleh hukumnya, tetap dilarang. Meskipun itu hasil dari warisan, tapi yang namanya hasil warisan sudah dibagi-bagi. Sudah dibagi-bagi, sudah dibagi-bagi, ini punya fulan, ini punya fulan, ini punya fulan. Lah kalau kita ini ingin mengambil tanah orang lain, bagiannya orang lain, meskipun itu saudara sendiri, tanpa izin tetap dilarang, tidak diperbolehkan. Tetap harus izin kepada yang punya hak. Itu sohibul hak, yang punya hak. Jadi kalau ingin mengambil tanah saudara harus dengan izin, atau dengan cara musyawarah lah, dengan cara musyawarah. Kalau memang itu punyanya saudara, ketika dulu pembagiannya warisan seperti itu, terus kita ingin misal tukeran hasil warisan, ya kita lakukan dengan cara musyawarah dengan seluruh ahli waris. Jadi jangan semena-mena langsung diambil gitu saja, jangan. Tetap harus izin dengan saudaranya. Kalau enggak izin ya dilarang hukumnya. Nggih. Terus kemudian hukum uang di jalan. Hukum uang di jalan.
Kalau kita menemukan barang di tengah jalan, ini ada apa namanya? Ada yang pertama ada namanya itu luqotoh, yang kedua ada namanya maldol atau harta yang hilang. Kalau luqotoh, harta temuan atau barang temuan, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama harus ditakrifkan atau diumumkan ke orang-orang di pasar, di tengah-tengah kerumunan orang, diumumkan ada barang, ditemukan barang dengan ciri-ciri demikian, ada pitanya berwarna titik-titik dan sebagainya, kita umumkan di tengah-tengah masyarakat. Selama berapa lama? Setiap hari selama seminggu. Setelah seminggu, setiap seminggu satu kali. Setelah seminggu satu kali, kemudian setiap bulan beberapa kali, entah 2 kali atau 3 kali atau sekali, monggo, sampai setahun. Nah, setelah setahun diumumkan, diberikan pamflet pengumuman, ditemukan harta bla 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 bla. Selama setahun nggak ada pemilik yang datang, maka menjadi haknya yang menemukan tadi itu. Boleh dipakai oleh orang yang menemukan tersebut. Namun dengan catatan ketika si pemilik ini datang untuk mengambil haknya dengan alasan yang bisa diterima, maka yang tadi menemukan yang sudah menggunakannya tetap harus mengganti rugi. Ada juga yang dikatakan maldol, yaitu harta yang hilang atau tersia-sia, yaitu mungkin orang tersebut ini memang sengaja meninggalkannya, atau ada zon di hati kita bahwasanya orang yang punya ini pasti ridho, orang yang punya harta ini pasti tidak masalah ketika uang ini untuk maslahat, untuk infak semisal. Lah kita tidak masalah ketika kita menemukan uang di jalan 2.000 atau 10.000 atau berapapun lah nominalnya, lalu kita arahkan ke hal yang maslahat, kita sedekahkan, kita infakkan, maka pahala infaknya ini kembali kepada yang pemilik asli dan juga kepada kita yang menemukan dan yang menyalurkan. Jadi kalau kita tasarufkan, kita arahkan ke maslahat, infak, sedekah atau zakat, ini diperbolehkan. Dengan catatan kita yakin atau kita ada zon yang punya hak ini pasti ridho, pasti rela kita arahkan ke maslahat. Namun yang tetap sama, yang tadi itu luqotoh, kita harus menyiapkan. Kalau semisal yang punya hak itu datang ke kita untuk meminta haknya dia, kita harus bisa memberikan sebuah ganti rugi atau jaminan, tetap harus ada domannya. Jadi kalau kita arahkan ke hal yang maslahat diperbolehkan. Namun dengan catatan ketika pemiliknya ini datang ke kita untuk meminta haknya, ya kita harus siap-siap untuk memberikan ganti rugi atau doman. Atau kita arahkan ke tempat dia mengarahkan ke maslahat tersebut, ke infak atau ke masjid, ya kita arahkan ke sana. Jadi kalau kita arahkan ke hal-hal yang maslahat ini diperbolehkan, monggo. Justru nanti pahalanya untuk yang punya mal dan juga untuk kita yang menyalurkannya. Jadi monggo nggak apa-apa. Kita menemukan uang di jalan, kita arahkan ke infak sedekah, itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Nggih. Ya mungkin itu dari saya. Bagaimana cara kita ini tidak mudah percaya dengan orang lain, biar nggak kena tipu oleh orang lain. Ya terkadang kalau kita ini punya hati yang baik, ini kadang-kadang malah justru oleh orang lain dimanfaatkan. Orang lain ketika mengetahui kita ini baik, ini malah dimanfaatkan oleh orang lain. Ini ada beberapa yang seperti ini, ada beberapa lah. Ya karena kita ini enggak
nggak tega lihat orang terus kita berbuat baik, malah ujung-ujungnya malah kita ditipu oleh orang lain. Mungkin ada zikiran aja lah, saya berikan zikir aja lah, wiritan. Ada bacaan agar kita ini punya hati yang teguh, tidak gampang percaya dengan orang, atau kita ini tidak gampang terbuai oleh omongan orang lain. Jadi biar kita ini punya hati yang teguh, punya hati yang istiqomah, tidak gampang terbuai dengan godaan, rayuan dari orang lain hingga kita tertipu oleh orang tersebut. Monggo nanti jenengan bisa baca sholawat Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami. Itu dibaca 3 kali, dibaca 3 kali. Termasuk dari manfaat sholawat tersebut ini untuk memberikan hati kita ini hati yang teguh, tidak gampang tergoda oleh orang lain, tidak gampang terbuai oleh orang lain. Atau ketika jenengan punya jamaah di rumah, punya sekolahan atau TPQ di rumah, atau punya pondok di rumah, biar para santri, biar para murid, anak didik yang jenengan didik ini mau nurut sama jenengan, biar nggak gampang rewel. Punya anak juga bisa, punya anak biar nurut sama orang tuanya, nggak gampang rewel. Itu jenengan baca Maulaya sholli ilahirihi 3 kali. Itu rahasianya agar bisa menundukkan orang-orang di sekitar kita, agar bisa kita kita pegang orang tersebut. Punya anak agar bisa nurut dengan orang tuanya, punya murid agar bisa nurut dengan gurunya, punya anak didik agar bisa nurut dengan gurunya. Dalam artinya tidak soal adab dengan gurunya, tidak berani dengan gurunya. Itu dibaca. Pak, insya Allah kalau jenengan istiqomahkan, ini bisa membuat hati jenengan teguh, istiqomah, kuat, tidak gampang tergoda, dan orang-orang di sekitar jenengan ini akan tunduk kepada jenengan, akan bisa jenengan kendalikan, bisa jenengan jaga agar tidak berbuat buruk kepada jenengan. Itu rahasia dari sholawat tersebut. Ya, monggo ini jangan amalkan gini nggih sholawatnya. Mungkin niku dari saya, kalau lebih maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.